Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin awwalu makhluqatika nur min nuri dhatika nabika wa rasulika rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Bapak ibu orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas satu hadis Rasulullah, ya, dari Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Dailami, ya, tentang hal yang dikhawatirkan Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk tidak, ya, mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan, karena ini akan berdampak negatif terutama pada nilai ibadah, ya, penghambaan kita kepada Allah dalam segala sisi kehidupan yang kita jalani. Dari Jabir bin Abdullah, ya, an Jabir bin Abdullah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir bin Abdullah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, akhwafu ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa wa tulul amal. Aku memperingatkan kekhawatiranku, atau yang aku khawatirkan, kata Nabi, apa yang aku takutkan terhadap umatku itu adalah ittiba'ul hawa, yang mengikut hawa nafsunya, wa tulul amal, dan panjang angan-angannya. Tentu kita tahu bahwa hawa nafsu itu kecenderungan tabiat kepada suatu yang dirasa cocok, namun cenderung hawa nafsu ini kepada nilai-nilai duniawi yang hanya mengisi keinginan badaniah saja. Nah, yang kedua, ya, bahwa digambarkan hawa nafsu ini, ya, jauharul latif fi jismi bani adam alhamilu liquwatil hayah wal hisi wal iradah wal harokah. Bahwa hawa nafsu ini unsur yang halus di dalam badan anak Adam dan manusia, yang di dalamnya mengandung kekuatan, ya, kekuatan keinginan, kekuatan rasa, kekuatan gerak, ya. Itu menunjukkan luar biasa sebenarnya kondisi hawa nafsu ini. Sementara tulul amal, panjang angan-angan, adalah keinginan-keinginan dunia, ya, dimana ketika dia merenung ataupun dia berdiam diri, kalau saya punya ini akan begini, kalau saya gini kan akan begini, terus. Nah, terakhir perbuatan itu tidak ada. Dan dia menggambarkan bagaimana indahnya dunia ini terus dalam kehidupan yang dia jalani, sementara gerak dari sisi ikhtiar usaha itu tidak ada sama sekali. Tentu ini punya dampak yang negatif. Apa dampak negatifnya? Maka wajar di awal hadis ini Rasul menggambarkan kekhawatiran dan takutnya melihat umat itu. Fa'ammat tiba'ul hawa, kata Rasulullah, adapun mengikuti hawa nafsu itu yasuddu anil haq,
itu akan menjauhi dari kebenaran, akan menentang kebenaran. Orang kalau sudah mengikuti keinginan dirinya sendiri, mau badannya, mau enaknya sendiri, itu cenderung kebenaran itu akan dilawan. Kebenaran itu tidak akan terjadi, kebenaran akan dijauhi, dan itu banyak sekali. Banyak sekali kalau kita lihat dari skala yang kecil sampai skala yang besar. Kalau yang kecil saja, walaupun kadang dianggap tidak salah, tapi dampaknya kan jelas itu ya. Satu contoh ya, kita sholat, begitu sholat ya, piring dihidangkan, dipanggil makan, apalagi kita sudah melihat tadi hidangannya. Begitu orang kumpul, tadi sholatnya lambat bagus, begitu dengar makan langsung cepat dia. Nah ini kan jelas kok cepat-cepat sholat. Tadi aja rakaat pertama bagus, tenang dia. Rakaat kedua malah ngebut. Nah ini kenapa bisa ngebut begitu? Apa yang ada di hatinya? Apa keinginannya? Ternyata dia takut kali kalau makanan itu habis. Nah ini kan sudah dari sisi ibadah aja, makanya nanti ke bawahnya itu ada nilai bahwa kemampuan melawan hawa nafsu itu adalah pondasi ibadah. Apalagi skala besar ya, skala besar itu jelas. Cobalah lihat seperti orang-orang wanita yang buka aurat, coba tanya sama dia, itu mau dia apa maunya Allah? Kita bilang apa mau yang benar? Itu enggak ada maunya dia. Allah repot-repot tuh pakai jilbab, Allah payah kali, panas dan sebagainya. Nah itu kan alasan-alasan untuk dirinya, alasan kemauannya. Dan begitu juga orang-orang yang melakukan ya kedustaan, kita bilang dalam merekayasa berbagai macam hal, itu mau dia nggak pernah ya, nggak ada itu kita bilang ya nilai kebenaran itu bakal ada. Maka benar yang dikatakan Nabi kan, ya suddu anil haq, itu akan menjauhkan dari kebenaran. Apa yang benar dari Allah, dari Rasul itu tidak akan dibuat. Makanya bahaya sekali sebenarnya mengikuti hawa nafsu ini ya, kalau kita turutin, belum lagi menjadi kebiasaan. Ya, makanya seperti kita lihat maling itu, kenapa berulang-ulang mencuri sampai 10 kali kereta, sampai kadang bolak-balik? Karena tarikannya begitu kuat dia. Karena tidak ada dianggapnya kerja lain itu tertutup dia dari kebenaran. Tidak ada kerja lain yang paling gampang menghasilkan. Ya ujung-ujungnya apa? Ya untuk memenuhi kesenangan nafsunya saja, badaniahnya ini nggak ada yang lain itu. Inilah kalau kita lihat risiko, memang ya Rasul mengkhawatirkan itu karena dari skala besar sampai skala kecil nafsu itu luar biasa, kita bilang ya dampak yang timbul dari ya nilai keinginannya itu. Nah, ini jelas bagi kita ya harus memang betul-betul ya dilawan, betul-betul harus diperangi ya. Nah kemudian yang kedua kata Rasulullah ya, wa ammatulul amal ya, wa tulul amal fayansal akhirah. Dampak negatif dari panjang angan-angan melupakan akhirat. Taunya bagaimana dunia ini terus ya dia inginkan, dia penuhi ya dalam benak pikirannya. Itu akan membuat dia begini begitu, begini begitu. Kan sama kalau kita lihat kan, dengan banyak uang saya bisa jalan ke sana kemari, dengan banyak uang ya saya bisa beli apa saja, dengan banyak uang ini terus dia. Itu nggak ada cerita akhiratnya tuh. Ya kalau sudah tulul amal, ini dua-dua hal yang sangat kompak sekali sebenarnya dalam sikap yang buruk. Ya akhirnya itu yang terpikir terus, yang terbayang sama dia, yang tergambar. Nah wajar kata Rasulullah ya, summa i'lam anna mukhalafatan nafsi ra'sul ibadah. Kemudian Rasul mengatakan, ketahuilah kata Rasulullah ya, sesungguhnya menentang, melawan hawa nafsu itu adalah pondasi ibadah. Kita akan mengabdi kepada Allah, akan tunduk kepada Allah manakala kita mampu menaklukkan hawa nafsu dan meredam panjang angan-angan ini. Karena kalau tidak, seperti digambarkan tadi kan, Nabi Yusuf sekalipun ya beliau juga hampir terjebak kan begitu ya. Falamma ra'a burhana rabbi fa in hammad bihi wa hamma biha. Ya dia punya keinginan, Zulaiha juga punya keinginan, manakala dia melihat bukti Tuhannya itu mengingatkan dia, maka itulah ya dia langsung lari
ya dari kamar Zulaikha itu menunjukkan sama kita ya kecenderungan itu ya. Sedangkan kalau kita lihat Nabi Yusuf saja sudah dua-dua di dalam kamar itu kan, di dalam Quran juga diceritakan bagaimana dipanggil, ya hai talak, ya kemarilah, kata Zulaikha, datang Nabi Yusuf. Tapi begitu ya udah lain ditengoknya, Allah tunjukkan bukti kebenaran. Nah, kita bisa bayangkan ya sudah di kamar saja dia bisa lari kan, itu kita bilang. Nah, apalagi kalau memang ya sama sekali menginginkan hal seperti itu. Kan ngeri kita sekarang ya, kekerasan seksual yang terjadi sekarang itu nafsu, sudah nggak mikir lagi ya bagaimana menjaga orang lain, bagaimana. Nah inilah kalau kita lihat dalam segala sisi itu tidak ada kita bilang lini yang kalau sudah nafsu itu bermain maka wajar kejahatan, apalagi di Indonesia ini kan ya kejahatan begitu mewabah kita bilang, karena nilai seperti ini kekhawatiran Nabi itu nampak dan nyata dia. Ya nyata sekali ya, nilai-nilai kebenaran sudah tidak lagi dipandang, itulah nafsu. Makanya dalam hal seperti inilah kita lihat ya, perlu kita melakukan mujahadah, satu kesungguhan, satu peperangan. Ya kita berperang dengan hawa nafsu itu harus menang, tidak ada kata kalah. Tidak ada kata keinginan kita itu untuk ya tunduk kepada hawa nafsu, karena nilai-nilai kebenaran kita ini ya tidak akan ya berjalan semestinya kalau dia masih ada. Bagaimana kita mau beribadah seperti tadi aja lah. Kalau kita lihat kan, sholat saja yang tadinya aman, tenang, tapi begitu dengar makan langsung dia ngebut kan, itu masalahnya. Kan banyak itu ya, yang kecil-kecil begitu aja pun kadang-kadang cenderung kita kena dia. Apalagi yang besar kita bilang. Jadi kalau sekarang ini dibilang ya dia kan sholat juga dia, tapi kok mau juga korupsi, dia kan sholat juga kok mau juga dia melakukan yang hina seperti itu, atau yang lain kita bilang. Nah ini tadi, bahwa sholatnya masih dicampuri oleh hawa nafsunya itu ya, ada bukan tidak ada kita bilang kan hal seperti itu terjadi. Nah, maka itulah hal-hal seperti ini, ibadah, pengabdian, ketundukan kita, kalau nafsu belum mampu kita tundukkan, ini berat menjadi pondasi ibadah. Kalau kita mau, insya Allah ya, apalagi seperti kita ini kadang-kadang kan ya, padahal waktunya ada, saya selalu perhatikan itu ya, sholat udah langsung aja bertabur ya, tapi saya tidak tahu jujur apa tidak orangnya, wallahu a'lam. Sholat langsung bangkit cabut, apalagi sholat Jumat. Alasannya apa? Alasannya ya kan Allah bilang fantashiru fil ard, apabila telah menaikkan sholat Jumat bertaburlah kamu di muka bumi. Betul, memang betul. Itu dia berdakwah kan, melandaskan nafsunya kepada ayat tersebut. Untuk apa? Rupanya duduk di teras masjid merokok dia. Apa yang bertabur kita bilang, cobalah. Kenapa tidak duduk sebentar untuk berzikir? Duduk sebentar ya, iktikaf dia habis itu, walaupun sebelumnya boleh iktikaf kita bilang, duduk berzikir, baca dulu. Kenapa? Sholat kan baru selesai jam berapa? Jam 1.15, dia masuk nanti jam 2, tadi sudah makan sebelum sholat Jumat. Kan bisa, bukan tidak bisa. Kenapa langsung bertabur? Oh, habis sholat langsung berangkat. Oh, Allah kan nyuruh begitu. Tapi coba jujur tanya sama dirinya, mau apa dia? Rupanya mau merokok dia kan. Merokok itu kan kemauan dia. Itu kan menunjukkan itu saja pun sudah nafsunya besar. Bagaimana peluang-peluang lain yang ketika dijumpai sama dirinya itu di masjid saja pun masih berani begitu, cobalah. Ini yang kadang tidak kita sadari kan. Ya, kita tidak sadari seperti itu. Maka itu ya hal yang digambarkan Rasulullah ini ya tidaklah hanya sekadar kita bilang batas harus besar, harus melakukan berbagai macam kejahatan, perampokan dan sebagainya, bukan sekadar itu. Tapi kita bisa mengukur, di situ kita bisa ukur maunya kita apa maunya Allah. Apalagi nanti dihadapkan pada angka-angka yang namanya keuntungan. Ya sampai berani ngerekayasa. Coba itu kenapa? Itu kan juga nafsunya yang mengajak. Akhirnya timbul apa? Timbul penipuan. Ya akhirnya mendapat keuntungan yang banyak. Dengan keuntungan, nah kembali dia tulul amal kan. Nih kalau dapat sekian juta ini kita akan ini. Ikutnya ke sana itu. Makanya kenapa dua ini digambarkan Rasulullah dalam sisi ya hadis tersebut?
Ini menunjukkan bahwa dua sisi ini cenderung begitu. Kalau sudah salah awalnya dengan nafsu, maka hasilnya akan menimbulkan panjang angan-angannya itu untuk apa saja, keduniawian. Kalau sudah keduniawian, jelas tadi, pertama nilai menjauhkan kebenaran terjadi. Yang kedua, maka akhirat itu kecil kemungkinan untuk dia ingat. Nggak ada itu akhirat tuh. Sebetulnya kita mau bilang gitu nggak berani. Sebetulnya kita bilang gitu nggak berani gitu tuh. Nggak ada tuh akhirat tuh, alah bohong aja tuh. Tapi pada dasarnya dari sikap-sikap perilaku itu nampak cermin bahwa sepertinya wabil akhiratihum yukinun, atau beriman pada hari akhir itu tipis sekali sama kita. Bahkan kadang-kadang kalau dia tahu bahwa akhirat punya resiko yang besar, mikir dia itu, ya, di sini bikin dosa, di sana akan timbul, ya, dia berbentuk beban, berbentuk ya nilai yang menyakitkan, ya, apakah berbentuk ular, berbentuk kalajengking yang digambarkan Rasulullah, yang dalam bentuk apa, ya, api, ya, dalam bentuk yang busuk sekali dan sebagainya, itu akan terjadi. Makanya kalau dia ingat sama akhirat, itu 1 sen pun nggak akan digesernya angka itu untuk keuntungan. Berapa? Segitu ya, segitu, titik. Wah, rugi kita begini, masa bodoh, daripada nanti hancur di akhirat. Nah, jadi makanya orang panjang angan-angan. Kita tidak katakan bahwa dia tidak beriman pada hari akhir, tapi lama-kelamaan kebiasaan-kebiasaan itu melupakan dia bahwa risiko yang akan ditimbulkan nanti dia anggap tidak ada sama sekali. Inilah yang harus diwaspadai bagi kita, ya. Kalau ingin ibadah tuh baik, ibadah tuh bagus, nilai pondasi ibadah kuat, maka dua hal ini perlu, ya. Pertama yang namanya ya hawa nafsu jangan diikuti. Yang kedua, panjang angan-angan hentikanlah dia, ya, karena pada dasarnya melalaikan kita dari sisi waktu, dan terlebih kadang-kadang cenderung ya panjang angan-angan ini membuat ikhtiar kita tuh kecil, ya, perbuatan kita kecil pada kebaikan, cenderung ya gambaran-gambaran kesenangan dunia yang besar ke depannya, ya. Demikian wallahu a'lam.